Abdurrahim sama siapa anaknya Abu Zaim itu? Itu baru seimbang dia. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Ia masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Ya, di antara nikmat-nikmat tersebut apa? Kita mampu untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah di masjid. Yang dimana jamaah rahimakumullah, salat ini merupakan nikmat yang sangat besar bagi kehidupan seorang muslim. Kira-kira kenapa? Karena salat itu adalah tiang agama. Dan juga salat adalah pembatas antara diri kita, antara keislaman kita dengan kekufuran dan kemunafikan. Salat itu memiliki peran penting di dalam kehidupan seorang muslim. Kita lihat dari sisi keutamaan dan keistimewaannya. Terlalu banyak kalau kita mau sebutkan sekarang. Tentang keutamaan dan keistimewaan dari salat wajib, apalagi salat sunnah. Kalau kita bisa menjaga salat wajib, kemudian menambahkannya dengan salat sunnah, terlalu banyak kebaikan yang akan kita dapatkan, terlalu banyak pahala yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan atau keistimewaan jika kita menjaga salat wajib yang 5 waktu, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak hanya dengan menjaga salat wajib, akan tetapi kita tambah dengan salat sunnah. Salah satunya apa? Salat sunnah rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu salat sunnah rawatib. Dan juga salat-salat sunnah lainnya. Nah, jika kita bisa menjaga salat wajib ini, kemudian menambahkannya dengan salat sunnah, salah satu keistimewaan yang akan kita dapatkan, salah satu keutamaan yang bisa kita dapatkan adalah kita akan diberikan keutamaan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Di dalam Islam ini ada banyak amalan, ada beberapa faktor terbesar yang bisa menjadikan diri kita tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Di antaranya adalah salat ini. Kalau pembahasan di telaga apa? Akhlak, akhlak yang baik. Itu juga faktor yang menjadikan diri kita bisa tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini adalah menjaga salat wajib, kemudian menambahkannya atau menjaga salat yang sunnah. Dalilnya mana? Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan tentang dirinya. Beliau mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Suatu hari, suatu saat aku pernah bermalam. Maksudnya apa? Saya pernah tinggal sama Rasulullah di malam hari, yang nginap di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di antara kebiasaan Nabi apa? Bangun untuk salat tahajud.
Nah, kemudian Rabi'ah ini di malam tersebut yang membawakan air wudhu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kebutuhan untuk beliau. Ya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat betapa mulianya akhlaknya Rabi'ah ini, melihat betapa setianya Rabi'ah ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabi'ah sangat perhatian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau bersabda, "Sal, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku. Mintalah sesuatu kepadaku." Ya tentunya ini adalah kesempatan besar ya bagi Rabi'ah untuk meminta sesuatu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rabi'ah meminta menjadi seorang penguasa yang besar? Apakah Rabi'ah meminta ya harta yang banyak? Apakah Rabi'ah meminta wanita yang cantik? Ternyata Rabi'ah tidak meminta dunia sedikit pun. Yang terbetik di dalam hatinya, yang terbetik di dalam pikirannya adalah langsung akhirat. Ketika Nabi meminta, ya, ketika Nabi berkata kepada beliau, mintalah, apa kata Rabi'ah? Beliau mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu wahai Rasulullah agar aku bisa menemanimu di dalam surga. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, "Aghairu dzalik?" Apakah enggak ada permintaan yang lain selain itu? Maka kemudian Rabi'ah mengatakan, "Huwa dzak." Itu sudah cukup untukku wahai Rasulullah. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, "Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Maka kalau itu betul-betul keinginanmu, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu tersebut dengan cara memperbanyak sujud. Dengan cara menjaga solat wajib. Kemudian menambahkannya dengan solat sunnah. Dari hadis inilah ya, para ulama menyimpulkan bahwasanya di antara sekian faktor terbesar yang bisa menjadikan seorang muslim menemani Rasulullah SAW di dalam surga. Surga apa? Surga Firdaus adalah salah satunya solat. Ya, menjaga solat yang 5 waktu, kemudian menambahkannya dengan solat sunnah. Baik, semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan kepada kita keistiqomahan untuk selalu melaksanakan solat yang 5 waktu di masjid secara berjamaah. Nah, kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah. Ya, kita masuk pada poin yang ke-8 ya. Poin yang ke-8. Al-Firqatun Najiyah. Kelompok yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Di antara ciri-ciri mereka adalah tahtarimul a'immatal mujtahidin. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa selalu menghormati pendapat para ulama. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghormati ya pendapat-pendapat para imam mujtahid. Di antaranya siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian Al-Imam Malik bin Anas. Kemudian yang ketiga Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang keempat Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala, dan juga imam-imam selain mereka. Ya, ulama-ulama selain mereka. Ya, seperti yang kita ketahui, ya banyak sekali ya perbedaan pendapat di dalam masalah fikih. Ya, kalau masalah akidah semua satu. Ya. Sedangkan di dalam permasalahan fikih, ya para a'immah ini ya padahal guru murid semuanya. Ya, semuanya ini guru murid. Al-Imam Asy-Syafi'i belajar sama siapa? Sama muridnya Abu Hanifah. Kemudian belajar juga sama Al-Imam Malik. Kemudian Al-Imam Syafi'i juga belajar kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal belajar juga sama Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, "Wahai Imam Ahmad, jika sampai kepadamu hadis, maka sampaikanlah kepadaku juga, ya dari manapun asalnya. Karena hadis yang berasal darimu itu sangat kuat sanadnya." Kemudian Al-Imam Ahmad juga mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Kalau gitu ajarkan aku juga fikihmu." Ya, mereka ini guru murid semua. Akan tetapi, ya,
semua imam-imam mazhab ini ya ada saja perbedaan pendapatnya. Nah, di sini ya ketika antum belajar ilmu fikih, istilahnya itu fikih muqarran, fikih perbandingan mazhab, di situ antum akan menemui ya berbagai macam pendapat di dalam masalah fikih. Misalnya tahiyat. Tahiyat ada yang dari awal at-tahiyatu lillah. Ada nanti yang tahiyatnya itu mulai diangkat pas pertengahan, at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, sampai asyhadu alla baru diangkat. Ya. Ada juga yang dari awal asyhadu at-tahiyatu lillah kemudian digerak-gerakkan. Ini semua benar. Karena apa? Ada hujjahnya semua. Ya. Dan inilah yang dimaksud di kalimat ini, menghormati pendapat para imam al-mujtahidin. Wala tata'assabu liwahidin minhum, dan jangan sekali-kali kita ta'assub. Jangan sekali-kali kita fanatik terhadap satu pendapat. Ya, kita tahiyatnya mungkin dari tengah, asyhadu alla ilaha illallah, ngangkat. Ada juga yang tahiyatnya itu dari awal, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ya. Kalau kita ya memilih yang dari tengah, maka jangan kita cela yang dari awal. Ya, seperti itu seterusnya. Ya, karena banyak sekali ya permasalahan fikih yang belum kita ketahui misalnya. Jika kita lihat ada orang lain yang berbeda cara ibadahnya dengan kita, cara tahiyatnya, ya, cara bacaan ruku dan sujudnya. Ya, bacaan ruku dan sujud tidak hanya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ya, banyak variasinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satunya apa lagi? Subuhun quddus rabbul malaikati warruh, subhanadzil jabrut wal malakut wal kibriya wal azamah, dan seterusnya. Ya, sangat banyak ya variasi bacaannya. Makanya di sini dikatakan jangan sekali-kali kita fanatik terhadap satu pendapat dari mereka. Bal ta'khudhul fikha minal qur'ani wal ahaditsis sahihati. Ya, akan tetapi yang benar hendaklah kita mengambil fikih ya, cara beribadah dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Dan ini adalah wasiat dari mereka, para imam-imam mazhab. Mereka mengatakan, salah satunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi." Jika kalian mendapatkan ya hadis yang sahih, maka itulah pendapatku. Jika hadis sahih tersebut bertentangan dengan pendapatku, ambil pendapat yang sahih tersebut, sedangkan perkataanku kalian buang ke tembok, katanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa min aqwalihim jami'an, ya, dari Al-Qur'an, dari hadis, dan juga dari pendapat mereka, ya, dan juga dari pendapat mereka dengan syarat idza wafaqal haditsa as-sahiha. Jika ya pendapat mereka itu sesuai atau tidak bertentangan dengan nas-nas yang sahih, dan ini adalah tugasnya para ulama. Wa hadza muwafiqun likalamihim. Ya, pendapat yang mereka katakan itu sesuai dengan ya nas-nas sahih. Haitsu awsu atba'ahum an ya'khudhu bil hadits as-sahih wa yatruku kulla qawli yukhalifuhu. Ya. Ini adalah ya wasiat dari mereka semua ya kepada para pengikutnya. Al-Imam Syafi'i mewasiatkan kepada pengikutnya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal mewasiatkan kepada para penuntut ilmu, begitu pula Al-Imam Malik dan semua ulama-ulama lainnya selalu mewasiatkan kepada para pendengarnya an ya'khudhu bil haditsis sahih, agar mereka ya beragama dengan hadis yang sahih. Wa yatruku kulla qawlin yukhalifuhu, dan hendaklah mereka semua meninggalkan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan nas-nas sahih. Baik, poin yang ke-9, al-firqatun najiyah. Ya, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'muru bil ma'ruf. Ya, mereka itu ciri-cirinya selalu mengajak kepada kebaikan. Wa tanha 'anil munkar, dan mereka senantiasa selalu melarang orang lain untuk melakukan kemungkaran. Fahiya tunkirut turqal mubtadi'ah. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengingkari perbuatan-perbuatan bid'ah, yaitu perbuatan-perbuatan yang baru di dalam perkara agama ini. Ya, karena ya agama Islam ini jamaah rahimakumullah tidak butuh penambahan dan tidak butuh pengurangan. Agama Islam ya sudah sempurna.
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ya, tidak ada satu kebaikan pun, tidak ada satu perintah pun, tidak ada satu amalan pun kecuali telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, dan tidak ada satu keburukan pun kecuali telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan untuk umat ini. Bahkan Al Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, ya, barang siapa, ya, yang membuat perkara-perkara baru di dalam agama ini, maka dia telah menganggap bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkhianat. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan bid'ah di dalam agama, ya, mengadang-adakan sesuatu yang baru di dalam perkara agama, maka dia seakan-akan menganggap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan semua syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering yang mengatakan di dalam khutbahnya, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ya, ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik perkataan, ya, perkataan yang paling jujur adalah kitabullah, Al-Quran Al-Karim. Wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk yang terbaik adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya. Dan hendaklah kalian berhati-hati dari perkara yang baru di dalam agama. Ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua perkara yang baru di dalam agama adalah perbuatan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua perkara yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan yang namanya kesesatan itu larinya kemana? Ke dalam neraka. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa bata'adat fid dini wa bata'adat an sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ya. Jadi, ya, ketika kita beragama, ya, hendaklah kita memiliki seorang imam. Ya, maksudnya apa? Ketika kita ingin melakukan sesuatu, misalnya ibadah, ya, ataupun kita ingin berakhlak, maka kita harus memiliki seorang yang bisa kita jadikan hujjah. Misalnya datang hadis Nabi SAW kepada kita, maka kita lihat dulu penjelasannya dari seorang ulama. Ya, datang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hendaklah kita lihat penafsirannya dari para ulama agar kita punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Nanti, ya, semua manusia di hari kiamat akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dia lakukan semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu melakukan ini, kamu melakukan itu. Ya, pada hari ini kamu berkata seperti ini, pada hari ini kamu berkata seperti itu. Ya, maka agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, salah satunya adalah dengan menjadikan seseorang sebagai hujjah. Kita harus punya hujjah. Tentunya ketika Allah bertanya, kita akan menjawab, ya, akan ada pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang kita lakukan. Nah, misalnya, ya, datang ayat kepada kita, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, misalnya ini yang sering saya bawa, ya. Dan sembahlah dan beribadahlah kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya al-yaqin. Ya, kalau kita tidak buka tafsir, kalau kita tidak merujuk kepada para ulama, ya, ayat ini bisa saja ditafsirkan, ya, sampai datangnya keyakinan. Karena al-yaqin kalau kita mau terjemahkan secara langsung ke Indonesia artinya adalah keyakinan. Jadi, ya, efeknya apa? Muncullah orang-orang yang dimana mereka, ya, beribadah itu cukup dengan keyakinan. Ayo sholat. Oh, sudah saya sholat, yakin saya sudah sholat. Ya, saya sholat tadi di dalam hati saya, dan saya yakin sudah sholat. Ayo puasa. Oh, saya sudah puasa di dalam hati. Saya yakin kalau saya sudah puasa. Nah, jadi, dan gitu ibadahnya, ya. Dan dia punya dalil. Masya Allah. Ya, dia punya dalil. Mana dalilnya? Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datangnya keyakinan. Padahal, ya, dalil yang dia bawakan itu benar. Akan tetapi pemahaman terhadap dalil salah.
Nah, ini yang bahaya jamaah rahimakumullah, yang menjadikan seseorang ya menyimpang di dalam beragama Islam adalah ini. Ya, memahami nas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada hujjah dari para ulama, tanpa merujuk ke tafsir-tafsir, tanpa merujuk kepada penjelasan-penjelasan para ustadz dan ulama. Ya, padahal yang benar al-yakin di sini maknanya apa? Al-maut. Ya, kalau di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir lainnya semua menyebutkan bahwasanya al-yakin di sini maknanya adalah al-maut, kematian. Jadi makna dari ayat ini ya adalah dan sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepada dirimu. Ya, bukan ya, dan sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan kepadamu. Ini makna yang salah. Yang benar apa tadi? Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepada dirimu. Tapi ini salah satu contohnya ya. Salah satu contoh ya bagaimana seharusnya kita ya sebagai kaum awam terutama ya ketika ingin melakukan sesuatu ya hendaklah merujuk kepada seorang ustadz. Apakah ibadah yang kita lakukan itu sudah benar? Apakah yang kita katakan atau yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta penjelasan para ulama. Taib, poin yang ke-10, al-firqatun najiyah. Kelompok yang diselamatkan, ciri-ciri mereka tunkirul qawanin al-wad'iyah allati hiya min wad'il bashar. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengingkari undang-undang yang dibuat oleh manusia. Limukhalifatiha hukmil Islam. Ya, yang dimana hukum tersebut, undang-undang tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, bertentangan dengan hukum Islam. Wa tad'u ila tahkimi kitabillahi alladhi anzalahu Allahu li sa'adatil bashari fid dunya wal akhirah. Ya, kelompok yang diselamatkan ini ya adalah mereka yang selalu mengajak umat ini, yang selalu mengajak manusia untuk ya berhukum dengan Al-Quran, dengan kitabullah, yang dimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyampaikannya kepada para sahabat, kemudian sampailah kepada kita. Li sa'adatil bashari fid dunya wal akhirah. Yang dimana itu semua tujuannya adalah agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi Al-Quran itu jamaah rahimakumullah, dia akan senantiasa ya selalu tepat ya, selalu apa bahasanya? Al-Quran itu selalu ya up to date, bukan up to date juga ya, enggak ada up to date-nya lagi. Al-Quran enggak bisa di up to date. Maksudnya dia itu selalu sesuai ya, Al-Quran itu ya selalu sesuai di setiap tempat dan setiap zaman. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat nanti. Ya, ada permasalahan baru, misalnya kayak hukum BPJS, hukum belanja online. Kan itu tidak disebut di dalam Al-Quran, nggak disebut di dalam hadis secara langsung. Ya, akan tetapi ya semua ini ya ternyata ada pembahasannya di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Bagaimana cara pemecahan masalahnya? Dengan mempelajari ilmu usul fikih. Ya, dengan mempelajari ilmu usul fikih. Nah, ini tugasnya para ulama ini. Naam, wa huwa a'lamu subhanahu bima yasluhu lahum. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui apa yang terbaik buat kita. Wa huwa tsabitun la tatabaddalu ahkamahu. Ya. Dan dia yaitu Al-Qur'an, kitabullah akan senantiasa selalu tetap, tidak akan berubah isinya dan juga tidak akan berubah hukumnya. Ala madal ayyam, ya. Sampai hari kiamat nanti. Sepanjang zaman, hukum yang ada di dalam Al-Qur'an tidak akan pernah bisa diubah dan tidak akan pernah berubah. Wa yasluhu li ahli kulli zamanin, dan dia akan senantiasa selalu sesuai di setiap zaman. Wa in sababa syiqa'il alami amatin wal alamil islamiyah
Ya. Khassatan wa ma yulaqihi min mata'ibi wa dhullin wa hawanin. Ya. Yang menjadi sebab, ya, yang menjadi sebab kemundurannya suatu bangsa, yang menjadi sebab kesengsaraannya suatu bangsa, ya, khususnya lagi adalah, ya, alam Islam, ya, daulah Islamiyah, bangsa yang dimana di situ, ya, mayoritasnya adalah Islam. Min mata'ibi wa dhullin wa hawanin, ya. Huwa tarakahul hukma bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi sebab kemunduran mereka, yang menjadi sebab kehinaan mereka adalah dikarenakan mereka meninggalkan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala izza lil muslimin, subhanallah, ya. Dan tidak ada kemuliaan bagi kaum muslimin illa birruju'i ila ta'alimil islami, kecuali dengan kembali, ya, untuk mempelajari Islam ini. Ya, jika kita semua, ya, menginginkan kejayaan Islam seperti sejarah-sejarah yang telah lalu, jika kita menginginkan, ya, kekuasaan, kita menginginkan kedamaian yang hakiki, kita menginginkan kebahagiaan yang hakiki, maka caranya adalah dengan melakukan apa yang telah dilakukan oleh generasi awal. Siapa mereka? Rasulullah dan para sahabatnya. Bagaimana? Birruju'i ila ta'alimil Islam. Dengan cara kita sama-sama, ya, mempelajari agama Islam ini. Ya, kita pelajari firman Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah pernah saya bawakan dulu di awal-awal, ya, bahwasanya umat Islam sekarang ini, ya, tidak akan bisa kembali ke dalam agama mereka yang hak kecuali dengan dua cara. Ya, yang pertama apa? Tasfiyah, yang kedua tarbiyah. Tasfiyah itu apa? Ya, mempelajari agama Islam ini, ya, mendidik umat ini dari segala perkara yang jauh dari agama Islam, ya, yang dimana perkara-perkara tersebut adalah bukan perkara agama, akan tetapi dianggap sebagai agama. Kemudian yang kedua adalah dengan jalan tarbiyah, yaitu mendidik generasi mudanya, ya. Kemudian, ya, mendidik mereka dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ajarkan kepada mereka akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dua hal ini, ya, terwujudkan, maka insya Allah, ya, suatu saat nanti akan lahir generasi-generasi yang dimana mereka akan memimpin umat ini, ya, akan memimpin negara ini, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin para sahabatnya. Akan lahir generasi-generasi yang dimana mereka tidak akan berkata dan tidak akan berbuat kecuali dengan akhlak, mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ifradan wa jamaat, ya. Kita belajar ini baik secara individu maupun secara berjamaah seperti ini, ya, datang ke majelis ilmu. Secara individu maksudnya adalah apa? Misalnya menghafalkan Al-Quran sedikit demi sedikit, menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit. Nah, kemudian belajar secara berjamaah maksudnya adalah seperti ini. Ya, ayat yang kita hafalkan, hadis yang sudah kita hafalkan, kita datang ke majelis ilmu. Ya, semoga saja dari penjelasan ustadz tersebut kita mendapatkan penjelasan dari apa yang telah kita hafalkan, dari apa yang sudah kita baca. Taib. Amalan biqaulihi ta'ala. Ya, semua ini, ya, pada poin ini, ya, semua yang apa kita bawakan ini tujuannya adalah untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut mau mengubah dirinya sendiri. Ya. Jadi, jika kita ingin, ya, perubahan baik secara individu maupun secara jamaah, apalagi negara,
Maka yang pertama kita ubah apa? Diri kita sendiri, jamaah rahimakumullah. Kita ingin pemimpin yang baik, maka kita ubah diri kita sendiri dulu. Ya, Nabi SAW telah menyatakan bahwasanya pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Ya, ketika rakyatnya adalah para koruptor, ketika rakyatnya adalah para penipu, maka jangan heran mendapatkan pemimpin yang seperti itu pula. Nabi sudah mengabarkan kepada kita semua bahwasanya pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Ya, kita ingin ya kampung yang baik. Kita ingin ya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang harus pertama kita ubah adalah siapa? Diri kita pribadi. Kita mulai dari diri kita sendiri. Maka apa hasilnya? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ya perubahan yang sangat besar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Ya. Dan seandainya suatu kaum, seandainya suatu bangsa, ya baik secara individu maupun kelompok, mereka beriman dan juga mereka betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa hasilnya? Allah Subhanahu wa taala akan bukakan untuk mereka pintu keberkahan dari bumi dan pintu keberkahan dari langit. Ya, subhanallah. Mazalul waqt. Mungkin intaha azanna. Hadza tawil. Yani mas'alatul jihad. Qad bayyana lahum al-Ustaz Ibrahim. Nah. Taib jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu yang bisa ana sampaikan pada malam hari ini. Ya, kurang lebihnya ana mohon maaf dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya tetap memberikan kepada kita keistiqomahan agar senantiasa selalu tetap ya mempelajari agama Islam ini, agar kita betul-betul tahu apa agama kita, agar kita betul-betul tahu bagaimana nabi kita, agar kita betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Kafana bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, Ikhwan, sekedar sampaikan